Welcome to Weratas Seperti Kaca Tekeran Terhits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Raka Putra Pratama. Saya dari Prodi Manajemen Retail, kelas RD dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan nomor NPM 2023 32500 207. Yang saya hormati Bapak Heri Nuranto, SEMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis Retail. Baik teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita kali ini. Kenapa kita memilih menjadi seorang pengusaha daripada menjadi seorang karyawan atau pegawai kantor? Baik teman-teman semuanya, yang perlu teman-teman ketahui, mau menjadi seorang pegawai kantor atau menjadi seorang karyawan, atau teman-teman memilih menjadi seorang pengusaha atau kewirausahaan, itu adalah hak prerogatif individual teman-teman semuanya. Teman-teman mampu memilih jalan hidup teman masing-masing. Teman-teman mampu menentukan mau memilih menjadi seorang pegawai kantoran kah, atau menjadi seorang karyawan di perusahaan, atau menjadi seorang pengusaha atau kewirausahaan. Itu adalah hak teman-teman semuanya. Tetapi yang tidak boleh adalah teman-teman di saat umur masih muda, fisik yang masih kuat, serta nafas yang masih berhembus, atau dalam artian itu teman-teman masih hidup nih, tetapi teman-teman itu malas-malasan, tidak mau belajar atau bekerja keras dengan giat untuk mencapai tujuan hidup teman-teman masing-masing semua. Dari data yang telah saya survei yang diungkapkan oleh Kepala BPS pada bulan Agustus tahun 2023, bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sudah mencapai 7,86 juta jiwa, atau sekitar 55,32% dari jumlah penduduk Indonesia pada saat ini. Mungkin teman-teman berpikir bahwa menjadi seorang pegawai kantoran atau menjadi seorang karyawan, apalagi di perusahaan besar, itu adalah sebuah kunci kesuksesan. Apalagi di saat teman-teman bekerja di sebuah perusahaan tinggi yang gedungnya itu besar, yang setiap pagi atau sorenya itu teman-teman bisa melihat sunset pagi dan sore, saking indahnya dunia ini. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan promosi jabatan di suatu perusahaan yang teman-teman inginkan. Mungkin menjadi seorang manajer, naik lagi menjadi kepala manajer, terus misalkan lagi jadi kepala direksi atau wakil direktur, bahkan menjadi direktur. Itu mungkin teman-teman yang inginkan untuk mencapai sebuah kunci kesuksesan. Tetapi ketika teman-teman menjadi seorang karyawan atau pegawai kantor, itu teman-teman tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Itulah kenapa menjadi seorang pengusaha lebih diuntungkan. Yang pertama, ketika teman-teman menjadi seorang pegawai kantor, teman-teman tidak bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sedangkan kalau misalkan teman-teman menjadi seorang pengusaha, teman-teman bisa membuka lapangan pekerjaan orang lain. Teman-teman tidak mempersempit lowongan pekerjaan sekarang. Yang kita ketahui, pengangguran di Indonesia itu sangat banyak sekali. Yang tadi saya sudah sebutkan, di atas 7 juta orang pada saat ini, baik dari lulusan menengah pertama, S1, bahkan tingkat SMK. Kalau misalkan teman-teman semuanya menjadi seorang pegawai kantoran, maka teman-teman akan bersaing dengan ketat dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Begitu, daripada menjadi seorang pengusaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Walaupun memang menjadi seorang pengusaha itu tidak gampang atau tidak seindah yang kita pikirkan. Tetapi ada pepatah Cina mengatakan, kalau misalkan teman-teman semua ingin menjadi sebuah penguasa, maka pilihlah menjadi seorang jabatan di pemerintahan. Kalau misalkan teman-teman ingin menjadi sebuah penguasa. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi kaya, maka teman-teman memilih menjadi seorang pengusaha karena banyak uangnya. Teman-teman mungkin bisa memulai dari tingkat kecil, tingkat menengah, sampai tingkat terbesar.
teman-teman fokus bekerja keras untuk memperbesar usaha teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin kaya atau memperoleh omset yang besar, daripada teman-teman menjadi seorang pegawai kantoran sampai pensiun atau mati-matian sudah kerja dengan maksimal tapi tetap gajinya segitu-segitu aja atau jabatannya segitu-segitu aja, terus bersaing dengan teman-teman kantor yang lainnya juga dan tidak mendapatkan hasil apa-apa sampai pensiun dan hanya mendapatkan uang standar UMR. Lebih baik teman-teman menjadi seorang pengusaha, bekerja keras mati-matian dengan maksimal mungkin untuk memperbesar dari tingkat kecil sampai tingkat menengah usaha teman-teman, dari tingkat menengah sampai tingkat besar, sehingga keuntungan yang didapatkan itu juga untuk teman-teman semuanya. Baik, yang kedua, bahwa jam kerjanya itu kalau untuk pegawai kantoran sama jam kerjanya seorang pengusaha, bahwa jam kerjanya seorang perkantoran itu lebih monoton atau segitu-segitu aja, 9 jam per hari atau 8 jam optimal sehari, dari jam 9 pagi mulai kerja misalkan saja sampai jam 4 sore atau sampai bahkan jam 5 sore, belum lagi lemburnya. Sedangkan kalau misalkan menjadi seorang pegawai kantoran itu lebih fleksibel, teman-teman dapat menentukan teman-teman mau lebih cepat, mau lebih lambat atau standar, itu sesuai takaran teman-teman masing-masing. Tetapi kalau ingin menjadi seorang pengusaha, itu mungkin bekerja lebih keras dengan jam waktu kerja yang lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat salah satu orang terkaya di Indonesia, yaitu Khairul Tanjung, pemilik salah satu PT Transmart Indonesia, itu ketika beliau masih muda, itu beliau kerja 18 jam sehari. Dan ketika sudah tua umroh sekarang, padahal sudah menjadi orang kaya dan masuk salah satu orang terkaya di Indonesia, beliau tetap kerja 13 jam sehari. Jadi tidak ada istilahnya bagi kita itu bermalas-malasan, apalagi menjadi seorang pengusaha dan ingin usahanya itu besar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika teman-teman menjadi seorang pegawai di kantoran, terusnya lagi menjadi seorang pengusaha, itu tidak bekerja di bawah tekanan. Mungkin teman-teman yang menjadi seorang pegawai kantoran atau menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan pasti akan mendapatkan tugas-tugas tertentu, atau misalkan bahkan ditekankan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pada hari ini juga jam sekian dan sekian-sekian. Sedangkan menjadi seorang pengusaha, teman-teman lebih fleksibel lagi. Teman-teman dapat mengatur sendiri, teman-teman juga bisa mengontrol pekerjaan teman-teman yang harus teman-teman lakukan. Walaupun menjadi seorang pengusaha juga banyak pekerjaannya, tidak sesantai yang kita pikirkan juga. Tetapi dalam tugas pekerjaan, dalam pengusaha yang kita punya, itu tidak mendapatkan tekanan karena kita sendiri yang punya. Daripada harus menjadi seorang pegawai kantoran, itu kita harus mendapatkan tekanan setiap hari karena kita harus melampaui target-target yang perusahaan berikan kepada kita. Itulah 3 yang saya bandingkan antara menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pegawai kantoran. Yang pertama yang saya sebutkan, kalau misalkan teman-teman menjadi seorang pengusaha sama pegawai kantoran, bedanya tadi, kalau pengusaha itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak, juga mendapatkan pahala karena bukan hanya teman-teman saja yang mendapatkan uang, tapi teman-teman juga mempekerjakan dan membayar karya teman-teman. Itu dia perbedaannya. Sedangkan kalau misalnya tadi pegawai kantoran itu, teman-teman tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena teman-teman sendiri pun jadi karyawan dan kerja sama orang lain. Terus yang kedua, untuk jam kerja, seorang pengusaha lebih fleksibel. Teman-teman mampu menentukan atau mengarahkan teman-teman mau bekerja lebih panjang, lebih pendek, atau standar. Terus yang ketiga,
teman-teman bekerja tidak selalu di bawah tekanan. Kalau dari karyawan, pasti perusahaan itu akan menuntut dan akan terus memberikan tekanan sesuai job yang teman-teman kerjakan itu. Harus selesai hari ini, jam segini, besok ada lagi dan tidak akan ada habisnya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman menjadi seorang pengusaha, teman-teman tidak selalu di bawah tekanan karena teman-teman sendiri yang menentukan, yang mengarahkan, dan yang melakukan. Itulah tadi tiga perbedaan dari pegawai kantoran ataupun menjadi seorang pengusaha. Dan balik lagi ke tadi yang awal saya bilang, itu tergantung teman-teman semua ingin menentukan lebih baik mau memilih menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi seorang pegawai kantoran. Mungkin teman-teman harus berpikir secara kritis untuk menentukan. Mungkin teman-teman ingin bekerja dulu sebagai kantoran atau sebagai karyawan di sebuah perusahaan, tidak masalah. Mungkin untuk mengumpulkan dana atau mengumpulkan uangnya untuk membuat sebuah usaha atau kewirausahaan, itu tidak masalah. Tapi yang tidak boleh itu kalian bekerja sampai pensiun atau seumur hidup untuk perusahaan orang lain daripada untuk diri kalian sendiri. Kalian boleh kerja atau sebagai karyawan atau pegawai kantoran itu untuk mengambil ilmunya 3-5 tahun udah selesai, ilmunya dapat. Setelah itu buat usaha, ngembangin usaha sendiri maksimal sampai masa tua, karena itu untuk hasil kalian sendiri. Tetapi itu balik lagi ke hak teman-teman semua. Teman-teman lebih memilih menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi seorang karyawan seumur hidup. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.